pagi Mbak, izin memperkenalkan diri. Saya perawat Emalia dari Prodi D3 Keperawatan Magelang. Nah, kebetulan di sini saya sedang dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 nanti siang. Dan untuk minggu ini saya ditugaskan untuk merawat Mbak. Sebelumnya apakah saya boleh tahu nama Mbaknya? Indah Ana. Baik, Mbak Indah Ana. Saya boleh memanggil dengan sebutan apa atau Mbak lebih suka saya memanggil dengan siapa? Indah. Oh baik Mbak Indah. Mbak Indah, bagaimana keadaan Mbak Indah pada pagi hari ini? Bosan, hampa, kayak tidak berguna. Oh, jadi Mbak merasa bosan begitu ya Mbak, merasa tidak berguna. Nah Mbak, apakah selama di sini Mbak masih sering menyendiri? Iya. Kalau saya boleh tahu ini Mbak, dalam 2 minggu terakhir seberapa sering Mbak berkumpul dengan keluarga? Apakah hampir setiap hari atau setiap hari atau jarang atau bahkan tidak pernah Mbak? Jarang sekali. Oh, bagaimana dengan teman di luar rumah? Apakah Mbak sering bertemu dengan teman-teman itu? Apakah sering atau tidak pernah atau setiap hari atau malah Tidak pernah. oh, jadi Mbak sama sekali tidak pernah bertemu dengan teman-teman di luar rumah ya Mbak? Kalau ada masalah pribadi nih Mbak, apakah Mbak punya seseorang yang bisa diajak bicara dan dipercaya? Diajak curhat mungkin Mbak? Tidak. Berarti kalau sedang ada masalah Mbak menyimpannya sendiri ya Mbak? Iya. Kalau misalnya Mbak ada masalah begitu berarti memang tidak ada keluarga maupun saudara Mbak yang bisa membantu ya Mbak? Mbak, untuk menurut Mbak nih, apa yang membuat Mbak agak merasa sulit dekat dengan orang lain? Apakah ada pengalaman tidak menyenangkan atau bergaul Mbak dulunya? Tidak pernah bertemu, tidak pernah bergaul. Jadi Mbak memang sulit berinteraksi begitu ya Mbak dengan orang lain? Iya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang tentang perasaan Mbak dan juga kemampuan yang Mbak miliki? Tujuannya supaya kita bisa saling mengenal dan bisa memahami apa keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Nah, serta kerugiannya kalau tidak berinteraksi itu seperti apa, nanti Mbak bisa tahu. Bagaimana kalau mengobrolnya sekitar 15 menit saja. Untuk waktunya kan 15 menit itu, dan tempatnya itu saya ikut Mbak. Mbak mau di sini atau di luar atau di mana Mbak? Di sini saja. Baik, di sini ya Mbak. Nah, dari cerita Mbak itu saya melihat bahwa ini Mbaknya mengalami penurunan kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, contohnya Mbak lebih jarang ikut kegiatan, jarang mengobrol, dan hubungan dengan orang sekitar jadi terasa kurang. Betul begitu Mbak? Iya. Nah, tujuan saya mendampingi Mbak adalah membantu supaya Mbak bisa meningkatkan kembali kemampuan berinteraksi sosial. Jadi Mbaknya bisa mulai berkumpul dengan teman-teman lagi, mulai bisa bersosialisasi kembali dengan orang-orang di sekitar lingkungan Mbak, dan Mbak merasa hidup lebih sehat, lebih bermakna, dan hubungannya dengan keluarga juga semakin membaik. Begitu nih Mbak. Nah, untuk itu Mbak perlu mempersiapkan diri. Hal yang dibutuhkan adalah waktu, kesiapan mental, pengetahuan, serta komitmen untuk saling percaya dan mau mencoba. Menurut Mbak, apa keuntungan kalau kita punya teman? Bisa bercerita. Nah, betul sekali Mbak. Kalau Mbak mempunyai teman, maka ketika Mbak sedang merasa sendiri, maka Mbak akan merasa terbantu ketika mempunyai teman. Jadi Mbak bisa bercerita, bisa berkeluh kesah, dan apa yang dipikirkan Mbak bisa lebih plong kalau kita punya teman, gitu ya Mbak. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita belajar cara berteman Mbak? Kita mulai dari hal sederhana dulu. Misalnya, cara berkenalan. Begini contohnya Mbak. Saya contohkan ya Mbak. Nama saya Emma. Lalu saya bertanya, kalau Mbak namanya siapa? Begitu ya Mbak. Sekarang coba Mbak ulangi yang saya contohkan tadi. Apakah Mbak sudah bisa?
sekarang Mbak coba perkenalkan diri ke saya. Seolah-olah saya ini teman baru Mbak. Bisa Mbak? Bisa. Ya, coba Mbak. Nama saya Endah, nama Mbak. Nama saya Emma Aulia. Nah, begitu ya Mbak, bagus sekali. Mbak sudah bisa berkenalan. Biasanya bisa lanjut ngobrol hal-hal ringan. Misalnya tentang hobi, keluarga, atau pekerjaan. Nanti kalau Mbak sudah bertemu nih dengan orang baru, Mbak bisa memulainya dengan berkenalan dulu. Lalu seperti apa yang saya sebutkan tadi, Mbak bisa bercerita tentang hobi mungkin, alamat mungkin, keluarga, dan atau bisa dengan kegiatan Mbak seperti sekarang ini kan Mbak masih kuliah begitu ya, sharing-sharing begitu. Nah, ayo sekarang kita coba latihan ngobrol santai seperti itu. Anggap saya ini teman barunya Mbak ya. Ya. Wis kan, yuk. Yuk gitu. Nah, bagaimana perasaan Mbak setelah latihan berkenalan tadi Mbak? Sudah pede. Baik, sekarang coba Mbak ulangi lagi cara perkenalkan diri. Lalu saya akan berpura-pura menjadi orang lain. Jadi nanti saya akan menyebutkan hobi, alamat mungkin ya Mbak, dan tempat saya kuliah. Oke Mbak, bisa kita mulai? Ya. Coba. Nama saya Endah, nama Mbak siapa? Oh, nama saya Emma. Saya tuh asalnya dari Muntilan. Nah, kebetulan di sini saya sedang kuliah di Poltekkes Kemenkes Semarang. Mbaknya juga di Poltekkes juga ya? Ya. Prodi apa Mbak? Perawat. Oh, perawat. Baik. Nah, begitu ya Mbak. Nanti Mbak bisa praktekkan dengan orang lain yang Mbak temui. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita coba latihan berbincang-bincang lagi? Nanti kemungkinan pukul 11 sampai jam 3 nanti kita bisa berbicara hal-hal yang ringan Mbak. Nah, itu agar melatih Mbak lebih percaya diri lagi dari yang sebelumnya. Nah, untuk pertemuan besok kita bisa mengobrol lagi tentang pengalaman Mbak saat berbincang-bincang dengan teman baru, sekaligus latihan ngobrol dengan topik tertentu. Bagaimana kalau besok jam 3 saja Mbak? Ya. Baik Mbak, kalau begitu pertemuan kita jam 3 ya besok. Dan untuk tempatnya bagaimana kalau di ruang tamu saja Mbak? Ya. Baik, di ruang tamu ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan segini. Bila Mbak membutuhkan saya, Mbak bisa ke ruang keperawatan. Dan saya mohon pamit terlebih dahulu. Permisi.